kita udah sampai di bagian terakhir dari playlist ini, yaitu video tentang pengimplementasiannya. Jadi di video ini kita akan membuat sebuah program yang mengimplementasikan ilmu-ilmu yang udah kita pelajarin sebelumnya. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita bikin filenya dulu. Kita bikin namanya tugas besar. Sebelum kita mulai ngoding, ada baiknya sebelum kita membuat sebuah program, kalian pikirin dulu konsepnya. Kira-kira kita nih mau bikin program apa ya? Sistem apa gitu yang bisa kita buat di dalam bahasa C ini. Kira-kira apa coba? Gue dari tadi udah kepikiran, gue pengen bikin, gue udah coret-coret juga di kertas. Udah gue bikin, jadi awalnya tampilannya gini, lalu dia langsung ke sini. Kalian juga coret-coret dulu. Jadi kalian bikin strukturnya dulu, kayak sejenis flowchart gitu. Jadi nanti cara kerja sistemnya nih gimana? Nah, awal itu munculin apa, lalu kita inputin apa, lalu nanti diproses, akhirnya gimana? Nah, itu yang penting. Jadi kalau kalian udah punya konsepnya, gue juga udah punya konsep, gue pengen bikin sebuah, toko otomatis, kayak kita mau beli minuman. Kalian kalau pernah lihat di luar negeri itu, kita masukin duit, kita pencet, lalu minumannya keluar, terus duitnya bisa ngembaliin gitu. Nah, ya kayak gitulah pokoknya, gue pengen bikinnya gitu. Jadi langsung aja kita buka kode bloknya. Kalian bisa ngide-ngide sendiri. Ini cuman buat contoh kalian, gimana sih cara gabunginnya dari pertemuan awal sampai akhir ini. Atau kita ambil bagian-bagian yang penting-pentingnya aja. Kita coba aja ya. Pertama kita bikin problemnya dulu ya. Tugas besar .c. Kita buat di data, belajar C, lalu tugas besar. Kita save. Nah, kita nanti akan buat programnya di sini. Dan gue pengen bikin header sendiri. Nah, pertama kita bikin include-nya dulu. Pertama gue pengen gunain include. Kok udah typo. Include stdio.h, lalu void main. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih include ini, kenapa kita pakai void ini, kenapa kita pakai fungsi main di sini. Nah, silakan kalian lihat di video yang awal, yaitu video tentang struktur dasar pemrograman C. Nah, di situ gue udah jelasin setiap bagian-bagiannya untuk penulisan struktur di bahasa C. Kita bikin gini. Nah, nanti konsepnya gue pengen nampilin tulisan dulu, tulisan minumannya. Misalnya gue pengen jualan Sprite, Coca-Cola, Fanta, sama minuman yang lainnya. Interface-nya dulu kita bikin. Jadi gue bikin, gue nggak mau nulisin di sini ya, printf gitu. Printf, kayaknya kita udah belajar header ya. Jadi kita bikin semuanya itu di header. Kita tinggal panggil nanti fungsinya. Jadi di sini gue bikin toko.h, titik h, lalu kita simpen di belajar C, tugas besar, kita save. Ini adalah file header kita. Lalu file yang akan dipanggil file header atau deklarasi fungsi, kalau gue bikinnya library, kalian terserah bikin namanya apa. Kalau kalian masih belum paham tentang cara membuat sebuah header, kalian bisa lihat dulu di playlist ini ada cara membuat header. Kalau udah bisa, kita lanjut lagi. Karena di video ini gue nggak akan jelasin satu persatu, karena gue udah bikinin sub pembelajarannya di video-video sebelumnya. Ini bukan .h, ini .c. Nah, gue pengen bikin fungsi untuk interface awalnya. Gue pengen void yang pertama itu apa? Nama barang. Ya, nama barang. Nama fungsinya nama barang. Kosong, kita kosongin karena gue cuma mau tampilan aja. Printf
printf add nama barang pertama kita kasih 1, sprite misalnya gini, lalu tab aja, tab titik 2, kita tab lagi, harganya rp misalnya harganya gue kasih 5.000 lah ya, 5.000 titik koma. Nah ini cara gue copy biar sama penulisannya, paste. Nah ini kita ilangin enternya, buang-buang space, kita tinggal rubah namanya jadi Fanta, lalu nomornya 2. Kita bisa majuin dikit ini biar nanti munculnya seimbang, 3, 4, lalu ini gue ganti jadi Red Bull gitu ya, Coca-Cola, kita hapus, kita samain spasinya ini sekali. Nah ini adalah nama barangnya. Kita langsung panggil di sini menggunakan include library. Jika kalian masih bingung, udah gue saranin tadi, silahkan tonton gimana cara membuat header yang udah gue buat di playlist ini. Jika masih bingung lagi, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Atau yang udah bisa ngasih tahu kawan-kawannya. Gue bakal panggil fungsi yang tadi, void nama barang. Nah udah ada, titik koma. Ini kita run atau kita save biar nggak ada tanda bintang di atasnya. Nah berarti ini udah. Kalian percaya? Kita langsung panggil aja nama barang, titik koma. Kita lihat interface-nya yang udah kita buat. Oh, kita belum panggil include-nya. Include yang udah kita buat, namanya include. Nama headernya toko titik h. Ini ya, toko titik h. Yang isinya ada fungsi barang. Ada function barang dan function barang dideklarasiin di library.c. Kita bisa jalanin sekarang. Kenapa ini error? Oh, stdio, salah. Kecepatan, stdio.h. Nah, sekarang udah bisa harusnya. Nah, tuh. Oh, masih acak-acakan. Kita benerin lagi di library-nya. Kita tambahin apa? /n. Nah, udah bagus ya sekarang tampilannya. Sprite, Fanta, Red Bull. Oh, harganya kita beda-bedain. Ini gue pengen tampilannya 10.000. Ini jangan 5.000, 6.000. Coca-Cola lebih mahal ya. Ya nggak sih? Coca-Cola lebih mahal. Ya, itu urusan kalian lah ya. Dah. Sekarang interface-nya udah ada. Jadi nanti kita akan bikin inputan. Si pembeli itu mau milih yang mana gitu ya. Lalu kita bikin di bawahnya sini scanf, atau untuk inputannya kita bisa langsung panggil scanf placeholder d, nah kita bikin dulu variabel yang buat nyimpen inputannya. Misalnya apa ya variabelnya? Kita memakai barang, nanti kita juga butuh, nanti aja kita bikinnya, kita bikin satu-satu biar kalian nggak bingung. Lalu di sini kita masukin alamat memorinya barang. Nah, kita udah bisa nginputin sekarang, udah disimpan di dalam variabel barang. Lalu setelah kita nyimpan, kita bikin kondisinya menggunakan switch case. Gue lebih enak pakai switch case ya.
Kalau kalian mau pakai if, silahkan. Switch, langsung variabelnya, variabel barang, buka value-nya, langsung aja kita bikin case pertama. Case pertama, jika inputannya 1, nah ini kita perlu kasih printf lagi, berarti printf, silahkan apa ya, silahkan pilih minuman yang Anda ingin beli, dari 1 sampai 4 gitu ya, titik koma. Jadi case 1, kalau kalian bingung cara menggunakan percabangan, misalnya switch case atau if, kalian bisa cari di playlist yang udah gue bikin, atau klik tombol i di atas ini. Itu gue udah jelasin gimana caranya kita membuat sebuah sebuah percabangan, blok percabangan, mulai dari if else, dan seterusnya. Lalu case, kita masukkan kondisinya, kondisi eksekusinya. Jika inputannya 1, maka kita bikin template yang gini aja ya, biar nggak bingung bacanya. Kita bikin cara pembayarannya. Kita bikin fungsinya lagi. Jadi ketika dia udah milih 1, berarti dia mau beli Sprite dong. Nah, lalu kita arahkan ke cara pembayarannya dia. Kita bikin fungsi baru lagi di sini. Void aja ya. Void. Namanya cara pembayaran. Lalu yang pertama, kita akan mengeluarkan kata lagi printf. Cara pembayarannya, silahkan lakukan pembayaran, titik koma. Lalu kita printf lagi. Masukkan nominal uang Anda. Gitu ya, kita kasih space. Udah gini aja, kita tinggal panggil di headernya void cara. Udah ada tab, langsung aja titik koma. Ini kita compile dulu, lalu di sini langsung aja kita panggil fungsinya cara pembayaran. Jadi di tugas besar sini nanti bakalnya lebih rapi dari kalau kalian campur adukin tanpa menggunakan header, dan pokoknya lebih bagus lah. Enak gitu ngeliatnya, bacanya juga lebih simple. Kalian bisa manggil berulang-ulang tanpa nulisin printf gitu, karena udah dimasukin dalam header. Lalu abis cara pembayaran, kita kasih inputannya ya, scanf, placeholder-nya D. Nah, kita sekarang bikin variabel yang barunya, nominal. Lalu kita masukkan ke dalam nominal. Nah, lalu setelah kita dapat inputannya, kita akan hitung nominalnya jika dikurang harga barangnya. Nah, kita buat dulu, kalau kalian ingat, kita bikin ketetapan dulu harga barangnya. Jadi, kalau kalian bingung, kita akan menggunakan konstanta, Devin. Jika kalian belum paham tentang konstanta, silakan cari di playlist ini tentang gimana cara membuat konstanta, yaitu judulnya itu mengenal variabel, konstanta, dan tipe data. Cari aja di situ. Gue udah ajarin, mudah-mudahan bisa dipahamin. Jika udah, kita lanjut aja. Devin, Sprite, harganya goceng. Karena Devin nggak usah pakai titik koma, langsung aja. Devin, Fanta, goceng juga. Kadang kita ngomong Sprite dikasihnya Fanta ya kan. Lalu kalau Coca-Cola, Devin dulu. Devin, Sevin.
Devin, Koka aja 6.000 apa berapa nih harganya tadi? Oh iya 6.000, agak mahalan ya. 6.000 lah, ini yang mahal. Gue jujur belum pernah minumnya. Red Bull 10.000. Nggak tahu belinya di mana kalau di Lampung ini. Lalu kita udah bikin harga ketetapannya. Lalu gimana caranya kita ngitung sisa duitnya atau kembaliannya? Berarti nominal dikurang harga barangnya ya kan? Kita nggak mau acak-acakan di sini. Kita buat aja fungsi aritmatika di sini ya. Berarti kalau aritmatika kita menggunakan in. Nah, kalau kalian masih bingung, in ini apa, silahkan belajar lagi di video-video sebelumnya. In, nama fungsinya hitung aja ya. Hitung, lalu di dalamnya kita kasih ada parameter inputannya, berarti in A, in B. Buka ekspresinya, gini aja. Kita buat variabel in K, titik koma, lalu kita buat K sama dengan A min B, titik koma. Lalu kita return, kita kembalikan ke dalam fungsinya return K, titik koma. Jadi hasilnya nanti kita kembalikan ke dalam K ini. Lalu K-nya ini kita masukkan ke dalam function hitung. Jadi kita bisa panggil di sini. Kita save dulu, kita panggil lagi di sini in apa tadi namanya? Hitung ya. Nah, ada titik koma. Langsung aja kita bikin di sini. Hitung, kita panggil. Nah, udah ada parameter inputannya. Berarti inputannya apa tadi? Kita lihat tadi A dikurang B, berarti inputan yang pertama adalah nominalnya, variabel nominal, koma, yang kedua adalah in B, kalian bisa baca di sini in B adalah variabel harganya. Jadi nominal dikurang harga gitu ya. Kita langsung kurangin aja. Di sini kita bisa panggil sprite. Nah, ini kita langsung panggil aja sprite. Jika dia milih satu berarti sprite dong. Nah, kok sprite? Nah, titik koma. Lalu setelah dihitung kita print hasilnya, hasil pembayarannya, print F, maka sisa uang Anda sebesar placeholder, jangan lupa %d, koma, hitung. Nah, titik koma. Kita coba ya. Apa ini? %d expect argument in. Kenapa itu? Sisa uang Anda sebesar, harusnya udah benar dong. %d. Kenapa ini hitung? Oh, belum ada variabel hitung. Jadi ini kita simpan dalam variabel ya. Sisa, gitu aja ya. Sisa sama dengan, nah ini kita bikin variabelnya harus fokus ya pokoknya. Sisa gitu aja ya. Nah ini berarti bukan hitung. Berarti ini sisa. Udah gak ada yang error, kita coba. Sekarang kita inputin. Silakan pilih minuman yang Anda beli. Wah, kurang interaktif ini. Kita bagusin lagi dikit. Silakan masukkan minuman yang ingin Anda beli. Mana tadi? Di sini ya. Nah, ini. Kita bagusin lagi dikit. Titik komanya. Nah, ini kayaknya lebih, nah kan, lebih rapi. Oh, kepanjangan. Nah, gini aja udah cukup ya. Gue milih Sprite karena kita baru bikin case-nya yang Sprite ya. Nanti kita tinggal kopas. Silahkan lakukan pembayaran nominal yang akan Anda lakukan. Yang nominal uang Anda. Gue bayar 10.000 aja, nggak ada duit. Nah, sisa uang Anda sebesar 5.000.
Dia udah bisa interaktif, kita tinggal kopas-kopas saja. Kita bisa kopas. Sebelum kita kopas, kita kasih break. Kita break dulu, jadi programnya berhenti ketika dia udah terpenuhi. Break. Kita copy. Control paste. Udah berapa ini? Satu, ini kita ganti 2, ini 3, ini 4. Udah ya, udah 4. Kita tinggal ganti ininya jadi bukan spread. Bayangin kalau nggak ada header, bayangin nggak ada fungsi-fungsi. Mungkin kita nulisnya bisa banyak bener ya ini. Kita ganti Red Bull di bagian 4, Red Bull ya. Red Bull, nah ada tuh. Lalu yang ketiga tadi Coca-Cola ya. Coca aja, panjangan. Lalu ini Fanta. Si pembeli nggak tahu kalau namanya Coca di sini. Slow aja. Kita tes. Sekarang kita tes. Kita masukin 2. Uang Anda 10.000. Harusnya harganya kan goceng itu. Nah, masih sisa 5.000. Kita jalan lagi, kita milih yang 3, harganya 6.000 kan. Kita masukin duit 10.000, sisanya 4.000 ya. Kita tes lagi yang terakhir 4, kita mau beli yang mahal 10.000. Habis duit kita, nggak jajan lagi. Dah, habis itu kita mau bikin gimana ya? Kan kita udah bisa beli, bayar. Terus kita dikasih tahu duit kita. Habis itu gue pengen kita nampilin struk atau kita nyetak struk. Nah, kalau kita belanja di mall kan, kalau udah bayar muncul kan struknya. Nah, ini kita bakal bikin nanti di sini. Di mana tugas besar. Nah, di sini kita bakal bikin sebuah teks kayak yang udah kita pelajarin sebelumnya. Cari aja di playlist gimana cara menulis file dan membaca file. Jika kalian belum paham tentang cara penulisan, cara membuat file ya di C ya, file teks. Langsung aja kita bikin variabelnya di atas ya. Kita bikin dulu di sini. Kita buka dulu filenya dan kasih nama filenya. Kita bikin file dulu, file, pointer. Kita kasih nama fptr, titik koma, lalu fptr sama dengan fopen, cara buka file. Silakan kalian cari di playlist ini atau klik tombol I itu cara menulis dan membaca file. Fopen, kita buka ini, lalu nama file yang akan kita buat, bukti pembayaran gitu ya, bukti pembayaran titik teks biar bisa dibuka di notepad. Lalu ininya gue lupa. Lalu metode apa sih itu metodenya? Jadi kita mau modenya, mode apa, mode baca atau mode tulis. Kita kan pengen nulis ya, jadi kita menggunakan mode W. Kalau mau baca R ya. Nah, kita udah bikin ini FPTR-nya. Nah, langsung aja kita panggil di sini. Gimana ya? Nah, kita bikin pesannya dulu aja. Pesan yang pengen kita tulisin ya. Jadi gue bikin variabel baru char. Ininya di sininya apa ya? Bukti aja ya. Char bukti jangan. Bukti udah nama variabel. Bukti udah ini kan? Oh enggak ding, belum ada ya. Belum ada kan kita bukti. Kita kasih panjangnya 200 saja. Nggak usah panjang-panjang. Sama dengan isinya apa? Terima kasih telah
belanja. Terima kasih telah berbelanja. Udah gitu aja ya. Apa-apa, mau apa? Kalian bisa kreasi sendiri. Lalu kita panggil di sini. Kita panggil caranya menggunakan fputs. Nah, dalam kurung variabelnya tadi bukti kan, bukti, koma, fptr-nya. Kita buka, kita masukin ke dalam file apa tadi? Filenya tadi kan fptr kan, fptr. Sabar, nanti gue liatin di atas. Nah, fptr itu ini. Kita buat buka ke filenya. Buka filenya. Jadi kita masukin tulisannya ke dalam file ini, gitu cara bacanya. Lalu kita kasih pesannya printf bukti berhasil dicetak. Dicetak ini ya. Titik koma. Lalu kita tutup filenya. Kalau tadi fopen kan, kalian lihat fopen. Jadi close ya. Kebalikannya, no. Kalau ada open berarti ada close ya kan. Kita tutup fptr, karena fptr itu yang ngebuka tadi ya. Fptr sama dengan titik koma. Nah, kita lihat ya hasilnya, nggak ada yang error, aman. Kita masukin, gue mau beli Red Bull ya, 10.000. Bukti berhasil dicetak. Nah, kok nggak ada sisanya ya? Sisanya, kenapa ini? Kok nggak mau nyetak sisanya? Coba kita ulangi lagi. 10.000, sisa uang sebesar 5.000. Belum ada enternya. Jadi kita kasih di sini aja. Nah, bukti berhasil dicetak ini kita kasih /n. Nah, gini. Langsung kita coba. Kita 3, duitnya 10.000. Nah, udah rapi ya. Sisa uang berhasil. Nah, kalau tadi yang 4 itu kok nggak ada, kita coba lagi. Duitnya kita gedein. Mungkin dia nggak mau kalau duitnya kecil. Ya nggak gitu juga lah ya. Bukti berhasil dicetak. Nah, kenapa ini? Kok yang keempat nggak mau ya? Silakan pilih minuman. Pilih minuman gue isi 20.000. Pilih minumannya 4, duitnya baru 20.000. 20.000. Sisa uang Anda sebesar 10.000. Jadi kalau 0 dia nggak dipilih. Berarti udah nggak ada duit lagi. Ini kembali ini. Nah, kita sekarang, kita cek dulu filenya. Udah ada belum filenya? Struk belanjanya. Mana sih belajar sih? Tugas besar. Kita buka di text editor. Nah, terima kasih telah berbelanja. Jadi dia setelah selesai, dia akan nge-print ini. Kalian mungkin bisa lebih interaktif atau lebih dinamis lagi programnya. Misalnya kalau kita beli Fanta, nanti terima kasih telah berbelanja, kalian tampilin apa yang kita beli dan lain-lain. Nah, gue nggak bakal nyontoin biar kalian lebih berkembang sendiri. Mungkin ini aja kali ya. Kalian mungkin udah punya bayangan sendiri mau bikin apa. Kita udah pakai header, kita bikin konstanta sendiri, kita bikin percabangan. Yang belum, kita bisa nulisin teks di sini, bikin file teks. Yang belum, perulangan, array, kita belum pakai array, dan masih banyak yang lainnya yang belum kita pakai, kayak memanipulasi string. Nah, silahkan kalian berimprovisasi sendiri. Selamat membuat programnya. Mungkin sekian dari gue. Semangat terus, never give up, and goodbye.